Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Adinda Darsyata Aurora Anggraini dari kelas 10-1 absen 3. Di sini saya akan membacakan bab 1 tentang sosiologi. Apakah Anda pernah mendengar istilah sosiologi? Anda mungkin bertanya, apakah itu sosiologi dan mengapa kita perlu mempelajarinya? Di sekolah menengah pertama, Anda telah mengenal sosiologi sebagai bagian dari penjelasan IPS. Di kelas 10 ini, Anda akan belajar lebih mendalam tentang sosiologi sebagai bagian dari ilmu sosial yang membahas fakta sosial masyarakat secara objektif. Anda akan diajak untuk menelusuri sejarah perkembangan ilmu sosiologi serta melihat peran dan fungsinya di antara ilmu-ilmu sosial lain. A. Sejarah sosiologi. 1. Sejarah perkembangan sosiologi di Amerika dan Eropa. Awalnya sosiologi adalah bagian dari filsafat sosial yang membahas masyarakat. Namun, pembahasan masih berkisar pada hal-hal yang menarik perhatian umum, seperti kekuasaan dan konflik sosial. Dalam perkembangan selanjutnya, cakupan pembahasan mulai meliputi tatanan kehidupan yang diharapkan masyarakat dan norma-norma yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Kajian baru tentang masyarakat disebut sosiologi. Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857, seorang filsuf Prancis, melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Eropa saat itu tidak saja berakibat positif, seperti berkembangnya demokrasi dalam masyarakat, tetapi juga berdampak negatif. Comte berkaca dari fenomena dalam masyarakat Prancis. Setelah terjadinya Revolusi Prancis, masyarakat Prancis dilanda konflik antar kelas. Comte melihat konflik tersebut terjadi karena hilangnya norma atau pegangan bagi masyarakat dalam bertindak. Masyarakat tidak lagi mengetahui cara mengatasi perubahan akibat revolusi dan hukum-hukum yang dapat dipakai untuk mengatur tatanan sosial masyarakat. Comte menyarankan agar semua penelitian tentang masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri. Ia memberi nama bagi ilmu yang akan lahir itu dengan istilah sosiologi. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat, bukan berdasarkan dugaan-dugaan. Hasil pengamatan tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis. Pandangan Comte tentang penerapan metode positif dalam sosiologi membuatnya dipandang sebagai perintis positif. 2. Sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Sosiologi di Indonesia sebenarnya telah berkembang sejak zaman dahulu. Para pujangga dan tokoh bangsa Indonesia telah banyak memasukkan unsur-unsur sosiologi dalam ajaran-ajaran mereka, walaupun tidak mempelajari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sri Paduka Mangkunegoro IV, misalnya, telah memasukkan unsur tata hubungan manusia pada bagian golongan yang berbeda, intergroup relation, dalam ajaran Wulang Roh. Selo Sumerjan dalam Sukanto 1982. Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai peletak dasar pendidikan nasional Indonesia banyak mempraktikkan konsep-konsep penting sosiologi seperti kepemimpinan dan kekeluargaan dalam proses pendidikan di taman siswa yang didirikannya. Hal ini tercermin pada semboyan pendidikan yang digunakan dalam taman siswa, yaitu ing ngarsa sung tuloto ing madu mangunkarso tutwuri handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih banyak digunakan dalam dunia pendidikan saat ini. B. Sosiologi sebagai ilmu sosial. 1. Pengertian sosiologi. Dalam uraian sebelumnya, kita telah membahas pandangan Auguste Comte, Herbert Spencer,
dan Emile Durkheim. Mengenai pengertian sosiologi, selain ketiga tokoh tersebut, terdapat tokoh-tokoh yang memberikan definisi tentang sosiologi, antara lain sebagai berikut. Maxwell definisi yang diberikan sebagai sosiologi mempelajari tindakan-tindakan sosial. Titinang Asaruqi. Sosiologi mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. William F. Sosiologi adalah ilmu tentang penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya adalah organisasi sosial. Anthony. Sosiologi merupakan studi tentang kehidupan sosial manusia, kelompok, dan masyarakat. Surjono Sukanto. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Sela Sumarchan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Joseph sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia. 2. Objek kajian sosiologi sebagai bagian dari ilmu sosial. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Ada berbagai pandangan tentang masyarakat. Sela Sumarchan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar. Mereka mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Dalam pandangan Auguste Comte, masyarakat merupakan kelompok makhluk hidup dengan realistis baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan pola perkembangan tersendiri. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi memfokus studi pada A. Hubungan timbal balik antara manusia satu dan manusia lainnya. B. Hubungan antar individu dan kelompok. C. Hubungan antar kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya. D. Proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Max Weber melihat bahwa pokok kajian sosiologi adalah tindakan sosial, namun tidak tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan disebut tindakan sosial hanya jika tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Sebagai contoh, menanam bunga untuk kesenangan pribadi bukan merupakan tindakan sosial, namun menanam bunga untuk diikutsertakan dalam sebagai lomba sehingga mendapat perhatian orang lain merupakan tindakan sosial. Contoh lainnya, tindakan bunuh diri karena penyakit menaun bukan merupakan tindakan sosial, namun bunuh diri akibat merasa bersalah atau malu merupakan tindakan sosial. Sunarto, 2004. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Apakah sosiologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan? Pengetahuan muncul karena ada rasa ingin tahu tentang hal-hal dalam kehidupan yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat saja dengan mulai mengamati gejala sosial di masyarakat. Namun, tidak semua pengetahuan merupakan ilmu, hanya pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran saja yang dapat disebut ilmu pengetahuan. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan. Adapun ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. A. Sosiologi bersifat empiris. Sosiologi tidak spekulatif dan hanya menggunakan akal sehat. Sosiologi melakukan kajian tentang masyarakat sebagai berdasarkan hasil observasi. Contoh, seorang peneliti melakukan penelitian tentang bencana banjir yang sering terjadi di kota X dengan cara mengamati kebiasaan masyarakat kota X dalam mengelola lingkungannya. B. Sosiologi bersifat teoretis. Sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi.
Abstraksi adalah kerangka dari unsur-unsur yang didapat hasil observasi disusun secara logis. Tujuannya juga menjelaskan hubungan secara sebab akibat. Contoh, ketika seorang sosiolog sedang melakukan penelitian, ia harus memperhatikan fenomena atau gejala sosial budaya masyarakat yang diteliti agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. C. Sosiologi bersifat kumulatif. Teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Contoh, saat meneliti perkembangan kota Jakarta dari kota besar menjadi kota metropolitan, seorang peneliti harus menggunakan teori dan konsep masyarakat tradisional serta teori dan konsep masyarakat modern. D. Sosiologi bersifat genetis. Sosiologi tidak mencari baik atau buruk suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Itulah sebabnya para sosiolog tidak bertugas untuk mengomentari dan menilai baik buruknya tingkah laku sosial suatu masyarakat. Contoh, saat meneliti fenomena maraknya pengemis atau peminta-peminta pada bulan Ramadan, seorang peneliti tidak boleh bersikap menyalahkan subjek penelitiannya. 4. Sosiologi sebagai ilmu dengan paradigma ganda. George Ritzer dan Wendy W. Moore adalah dalam bukunya Introduction to Sociology 2020 menulis bahwa sosiologi tidak memiliki sebuah paradigma dominan atau tunggal. Paradigma dapat diartikan sebagai kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, sudut pandang, atau pendekatan. Ritzer menyatakan paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari suatu cabang ilmu pengetahuan. Menurut Ritzer dan Moore, sosiologi merupakan ilmu dengan berbagai paradigma atau paradigma ganda. Ritzer dalam bukunya Sosiologi A Multi-Type Paradigma Shifts 1975 menyatakan ada 3 paradigma utama sosiologi. Ketiganya paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. A. Paradigma fakta sosial. B. Paradigma definisi sosial. 5. Fungsi dan peran sosiologi. Dalam setiap bidang ilmiah terdapat perbedaan antara ilmu murni dan ilmu terapan. Ilmu murni Borestins merupakan pencarian pengetahuan segi penggunaan. Praktisnya tidak menjadi perhatian utama. Pengetahuan sosiologi telah diterapkan secara umum. Banyak sosiolog yang bekerja dalam instansi-instansi negara maupun menjadi konsultan berbagai perencanaan pembangunan. A. Fungsi sosiologi. Fungsi sosiologi sangat penting, terutama berkaitan dengan penelitian, pengolahan data, dan perencanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Fungsi sosiologi bagi masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Untuk pembangunan. 2. Untuk penelitian. 3. Untuk advokasi kebijakan. B. Peran sosiologi. Sosiologi juga memiliki peran dalam masyarakat. Peran ini dapat dilihat pada peran para sosiolog. Sebagai ahli ilmu kemasyarakatan, sosiolog sangat berperan dalam membangun masyarakat, terutama di daerah yang sedang berkembang. Bentuk-bentuk peran sosiolog tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Sosiolog sebagai ahli riset. 2. Sosiolog sebagai konsultan kebijakan. 3. Sosiolog sebagai praktisi. 4. Sosiolog sebagai guru atau pendidik. 6. Hubungan sosial dengan hubungan ilmu lain. Seorang sosiolog sama seperti psikolog, antropolog, ilmuwan politik, ahli ekonomi, dan ilmuwan sosial lainnya, mempelajari perilaku sosial dan perubahan sosial. A. Anderson 2007. Perbedaan antara sosiolog dan disiplin
ilmu lainnya bukan pada topik masing-masing penelitian, tetapi dalam perspektif disiplin masing-masing terhadap objek kajiannya. Psikolog, misalnya, melakukan analisis perilaku individu, sementara itu unit analisis seorang sosiolog adalah masyarakat. Orang cenderung berpikir perilaku seseorang selalu berasal dari kepribadian dan motivasi yang berbeda. Dari sudut pandang sosiologis, penjelasan psikologis tidak salah, hanya kurang lengkap. Sosiolog menjelaskan bahwa perilaku masyarakat timbul tidak hanya dipengaruhi oleh motif dan sikap internal seseorang, tetapi juga dari konteks sosial di mana orang tersebut hidup.